dari sisi kemanusiaan kita sebagai sesuatu dinamika hati dalam hidup kita sebagai insan beriman. Tetapi bagaimana kalau hal itu terjadi atau dilakukan oleh orang yang sangat dekat dengan kita? Ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Musa, dibantu oleh Miriam kakaknya, kakak tertua, dan Harun saudara Musa juga. Dan ketika mereka ada dalam perjalanan, Miriam ini karena mungkin dia yang tua, meragukan kewenangan atau meragukan kepemimpinan dari Musa adik mereka. Lalu dia hasut itu Harun. Benarkah Tuhan hanya bersabda kepada Musa dengan perantaraan Musa saja? Kan Tuhan bersabda juga dengan perantaraan kita. Lalu mulailah dihasut. Dan seolah-olah ini hal yang benar ketika mereka mengambil atau menaruh alasan pribadi Musa. Mereka mulai ragukan Musa karena Musa mengambil seorang istri dari bangsa Kus, perempuan Kus dikatakan dalam bacaan pertama, perempuan Kus atau Kusi atau Ethiopia, hitam. Jadi kalau sepintas didengar, Musa kenapa kau ambil si hitam itu? Orang hitam itu kenapa kau ambil? Dan Kusi, orang Kus ini sebenarnya tidak pantas diambil oleh Musa. Rupa-rupanya istri kedua, tapi Musa bukan berpoligami. Setelah Zipora meninggal, lalu mungkin setelah Zipora meninggal, lalu Musa mengambil perempuan Kus ini. Dan dalam peraturan Sanhedrin nomor 82A dicatat di sana, tidak boleh kamu kawin gemawin dengan orang yang bukan bangsamu sendiri. Maka mereka serang di situ. Musa, kenapa kau ambil perempuan Kus itu? Lalu mereka mulai mempertanyakan, dia punya kewenangan, dia punya wibawa, dia punya jabatan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini dengan menyerang masalah pribadinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mereka orang dekat ragu terhadap Musa, orang dekat mereka juga. Dalam Injil ketika Yesus sedang berdoa seorang diri di bukit, seorang diri, lalu perahu para murid sudah kira-kira agak jauh, bermil-mil jauhnya dari pantai. Lalu Yesus selesai berdoa, dia pergi untuk apa? Dia pergi untuk mendekat kepada para rasul. Dia datang ke perahu mereka dengan apa? Karena sudah jauh, dengan berjalan di atas air. Dan ketika para murid melihat Yesus yang berjalan di atas air, mereka bilang, itu hantu. Itu hantu. Dan Yesus menyapa mereka, dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan Bapak Ibu, Petrus punya keraguan. Dia mengatakan, Tuhan, jika kau benar, itu kau suruh saya jalan di atas air. Apa yang Yesus katakan? Dia bilang, jangan. Tidak, bukan. Yesus tidak katakan itu, tapi Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus bisa berjalan juga di atas air. Dia percaya kepada Yesus. Setelah berjalan, angin lagi. Agak kuat, dia mulai ragu lagi. Dan Petrus katakan, Tuhan, tolonglah aku. Apa Yesus bilang, kau tidak percaya toh? Yesus bilang toh? Tidak. Tapi Yesus menarik Petrus keluar dari air.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, keraguan-raguan, praduga, curiga, ketidakpercayaan kadangkala terjadi juga dalam hidup beriman kita, terlebih ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan atau ketika kita mengalami atau mengidap satu penyakit yang kronis. Mungkin juga timbul tanda tanya di dalam hati kita, apa ini? Mungkin tidak serta-merta kita menuduh Tuhan hantu, tetapi kita bertanya di dalam hati, mungkin apa ini? Tetapi Tuhan mau mengingatkan siapa yang dekat dengan Dia, siapa yang tidak berjarak dengan Dia, siapa yang punya keintiman dengan Dia. Pada akhirnya di saat persoalan hidup melanda, kesulitan-kesulitan kehidupan, dia selalu mendengar ada suara. Mungkin kita juga pernah mendengarnya, suara yang lembut untuk selalu mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Semoga demikian.